Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali kita di belajar matematika. Masih di bagian kekongruenan dan kesebangunan. Kali ini part yang kelima. Kita akan bahas kesebangunan segitiga siku-siku. Sebelum kita bahas, jangan lupa untuk subscribe video ini, like, and share. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas kesebangunan pada segitiga, bahwa dua segitiga dikatakan sebangun jika dan hanya jika memenuhi salah satu dari tiga syarat berikut ini. Sekarang kita akan bahas kesebangunan pada segitiga siku-siku. Pada segitiga siku-siku nanti tidak harus memenuhi salah satu dari ketiga syarat ini, dia sudah dipastikan sebangun. Segitiga siku-siku yang seperti apakah dia? Oke, kita lanjut pembahasannya ya. Kita lihat seperti apa segitiga siku-siku tersebut. Nah, kesebangunan pada segitiga siku-siku yang dimaksud adalah jika pada segitiga siku-siku tersebut ditarik sebuah garis tinggi dari ujung titik sudut siku-siku ke arah sisi di hadapannya atau ke arah sisi miring, misalkan kita namakan titik D. Jadi di sini ada tiga buah segitiga siku-siku, ada segitiga besarnya ya ABC, ada segitiga kecil bagian bawah ABD, ada segitiga yang sedang ACD. Ya. Nah, ketiga segitiga siku-siku ini pasti sebangun tanpa harus dibuktikan memenuhi salah satu syarat yang tadi sudah kita sebutkan. Betul tidak? Nah, sekarang kita akan buktikan satu persatu ya. Pada segitiga siku-siku, sudut salah satunya adalah 90 derajat dan kedua sisanya pasti berjumlah 90 derajat. Kita beri simbol masing-masing. Sudut D misalkan besarnya X, sudut C besarnya sebuah titik. Nah, kedua sudut ini pasti berjumlah 90 derajat. Kemudian kita tarik sebuah garis dari titik A ke sisi di hadapannya, kita namakan titik D. Nah, kita akan buktikan apakah segitiga siku-siku kecil yang terbentuk ini akan sebangun dengan segitiga besar ABC-nya. Ya, perhatikan. Kita lihat sudut-sudut pada segitiga ABC besarnya kita beri simbol X dan titik. Pada segitiga siku-siku kecil ABD di sini tadi sudutnya berasal dari sini sama berhimpit, maka besarnya sama, maka sisanya sudut A pasti akan sama dengan sudut C. Ya, besarnya akan sama dengan sudut C. Otomatis karena ketiga sudut-sudut pada kedua segitiga siku-siku ini sama besar, pasti dia sebangun. Jadi tanpa harus dibuktikan sebangun, pasti hubungan dua segitiga siku-siku ini akan sebangun karena ketiga pasang sudutnya pasti akan sama besar. Karena dia sebangun, maka sisi-sisi yang bersesuaiannya memiliki perbandingan yang sama. Manakah sisi yang bersesuaiannya? Yaitu AB berbanding CB sama dengan AD berbanding CA sama dengan BD berbanding BA. Ya, kita ambil salah satu perbandingannya yaitu AB banding CB sama dengan BD banding BA. Kemudian kita lakukan perkalian silang ya. Kita kali silang. Berarti AB kali BA sama dengan BD kali CB. AB dengan BA ini sama ya, berarti bisa kita tulis AB kali AB, yaitu AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Jadi kita punya rumus hubungan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian untuk segitiga siku-siku seperti ini. Ya, ini AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Sekarang yang kedua, kalau tadi kita cari hubungan segitiga siku-siku yang kecil dengan segitiga siku-siku yang besarnya, sekarang kita akan buat hubungan segitiga siku-siku yang sedang ini dengan segitiga besarnya ABC. Tadi katanya pasti sebangun, kita buktikan benar gak pasti sebangun. Ya, kita lihat bahwa sudut C pada segitiga ini berasal dari sini, dia berhimpit maka besarnya sama. Ini sudutnya siku-siku juga ini sudutnya siku-siku, maka sisa sudut di sini, sudut A di sini akan sama besar dengan sudut B di sini. Ya, kenapa? Karena di sini sudah titik siku-siku, di sini titik siku-siku, sisanya adalah sebesar sudut yang diberi simbol X, maka ini pun juga sisanya sebesar dengan sudut yang diberi simbol X. Maka ketiga sudut-sudut yang bersesuaian ini sama besar, otomatis
segitiga ADC dan segitiga BAC adalah segitiga yang sebangun. Maka kalau dia sebangun berarti ada hubungan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, yaitu nilainya selalu sama atau senilai, yaitu AC banding BC, AD banding BA, CD banding CA nilainya sama. Sekarang kita ambil AC banding BC dengan CD banding CA nya, kita kali silang lagi. AC dengan CA dikali sama dengan BC dikali CD. AC dan CA adalah dua garis yang sama panjang, AC dan CA. AC dan CA dikalikan jadi AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Ini hubungan perbandingan sisi yang bersesuaian yang kedua yang kita dapatkan dari gambar segitiga siku-siku yang ditarik garis tinggi ke arah sisi miringnya tadi. Sekarang kita masih punya hubungan sudut siku-siku sekarang yang kecil dengan yang kecilnya, yaitu ABD dengan yang ADC-nya. Ya, kalau tadi dengan segitiga besarnya ABC, sekarang segitiga potongan kecilnya dengan potongan yang agak sedangnya, yaitu segitiga ABD dengan segitiga ADC. Pada segitiga ABD besar sudut B diketahui ini sama di sini silang, sedangkan di sudut di segitiga ADC sudut yang sudah diketahui di sini ada sudut C berasal dari sini. Ya, kita tahu tadi kalau di sini besarnya silang siku-siku, maka ini pasti akan sama dengan yang besarnya titik, ya. Dan ini kalau sudah ada besar sudut yang kita beri simbol titik, ini siku-siku, maka ini besarnya adalah sama dengan yang simbolnya adalah X. Karena ketiga sudut pada segitiga ini sama besar, maka segitiga ABD dan segitiga CAD pasti sebangun, ya. Karena ketiga pasangan sudut yang bersesuaiannya sudah sama besar. Karena dia sebangun, sekali lagi, maka sisi-sisi yang bersesuaiannya memiliki perbandingan yang sama atau senilai. Karena kita ambil perbandingan antara AD banding CD sama dengan BD berbanding AD. Kita kali silang lagi, maka AD dikali AD sama dengan BD dikali CD. AD kali AD adalah AD kuadrat sama dengan BD atau DB kali DC. Jadi kita punya tiga hubungan perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga siku-siku seperti ini. Jadi jika kalian melihat gambar segitiga siku-siku seperti ini, maka di sini ada tiga jenis hubungan sisi-sisi yang bersesuaiannya, perbandingannya, ya. Jadi pasti kalau ada segitiga siku-siku ini sudut-sudutnya pasti akan sama besar, ya. Sudut di sini silang pasti sama dengan sudut di sini yang simbol titik pasti akan sama di sini, siku-sikunya di sini juga siku-siku di titik A. Nah, dari sini kita akan dapatkan hubungan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang pertama adalah AB dikali AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Yang kedua, AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Yang ketiga, AD kuadrat sama dengan DB dikali DC. Nah, itulah tiga hubungan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dari segitiga siku-siku seperti ini. Baik, kita masuk ke contoh soal penerapan dari kesebangunan pada segitiga siku-siku. Diberikan gambar seperti ini, kemudian diketahui panjang MN yang ini 16 cm dan NL 9 cm. Tentukanlah berapa panjang KN, KL, dan KM. Baik, pada slide sebelumnya bahwa panjang KN bisa dicari dari KN kuadrat sama dengan NM dikali NL, ya. Jadi NM ini 16, NL 9, maka KN kuadrat sama dengan 16 kali 9, berarti KN sama dengan akar dari 16 kali 9. Akar 16 adalah 4, akar 9 3, berarti KN sama dengan 4 kali 3, maka KN sama dengan 12. Sekarang kita akan mencari panjang KL. KL kuadrat sama dengan LN dikali LM. Nah, inilah pola hubungan
sisi-sisi yang bersesuaiannya seperti ini. Pola yang kedua, KL kuadrat sama dengan ln dikali lm. Ln di sini ln 9, sedangkan lm dari L ke M berarti 9 ditambah 16 yaitu 25. Maka panjang KL sama dengan akar 9 dikali 25. Akar 9 adalah 3, akar 25 5. Maka panjang KL sama dengan 3 kali 5 berarti KL sama dengan 15. Terakhir kita akan mencari panjang KM. KM kuadrat sama dengan KN dikali KL. Ini adalah hubungan perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga siku-siku seperti ini. Ya, jadi KM kuadrat sama dengan MN sama dengan 16. ML-nya dari M ke L berarti gabungan MN dan LN berarti 16 tambah 9 yaitu 25. Maka KM sama dengan akar 16 kali 25. Akar 16 sama dengan 4. Akar 25 sama dengan 5 berarti KM sama dengan 4 kali 5 yaitu 20. Baik, demikian contoh soal yang bisa kita bahas pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Ingat, terus belajar dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.